Halo, selamat datang di kelas C# Fundamental. Nama saya Erik Kurniawan dari Cloudemia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas chapter yang ke-9 dari kelas C# Fundamental, yaitu tentang Object Oriented Programming bagian yang kedua. Adapun agenda materi yang akan kita pelajari hari ini adalah polymorphism, keyword virtual, new dan override, abstract class, dan yang terakhir adalah interface. Polymorphism. Pada bab sebelumnya, kita sudah mempelajari konsep spesialisasi dan generalisasi. Polymorphism adalah suatu cara untuk menerapkan konsep generalisasi objek. Polymorphism berasal dari kata poly, yang berarti banyak, dan morph berarti bentuk. Jadi, jika diterjemahkan, polymorphism berarti banyak bentuk. Pada gambar berikut, kita bisa melihat konsep generalisasi dan spesialisasi pada hubungan antar objek. Jika kita lihat di sana, kelas listbox, radio button, dan button merupakan turunan dari kelas control. Jadi, kita bisa saja mengatakan bahwa button adalah kontrol, listbox adalah kontrol, dan radio button adalah kontrol. Dengan menggunakan polymorphism, kita dapat memperlakukan button, radio button, dan listbox secara general sebagai kontrol. New keyword. New keyword digunakan untuk mengoverride metode pada kelas turunan atau subkelasnya. Keyword virtual dan override. Keyword virtual digunakan untuk memberi tanda bahwa metode pada base class itu akan di-override pada subkelasnya. Metode pada subkelas yang mengoverride menggunakan keyword override. Untuk memperjelas penggunaan polymorphism, maka kita akan segera membuat demo programnya. Buka Visual Studio, kemudian kita akan membuat sebuah project baru dengan nama latihan polymorphism. Kemudian kita tambahkan pada project latihan polymorphism sebuah kelas baru dengan nama control. Nah, kemudian kita tambahkan beberapa properti dan methods. Nah, di sini kita tambahkan private integer, private left. Kemudian kita buat dua properti di sini untuk mengakses private variable tersebut, top dan left. Kemudian kita buat satu objek konstruktor untuk control, untuk menginisialisasi properti top dan left. Kemudian kita buat satu virtual methods yang bernama drawWindow. Di sini kita sudah definisikan sebagai virtual karena nanti di subkelasnya kita akan mengoverride metode tersebut. Kemudian kita akan menambahkan kelas baru dengan nama listbox. Nah, listbox adalah kelas yang diturunkan dari kelas control. Kemudian kita akan menuliskan kodenya seperti ini. Ini kita ganti new. Nah, di sini pada kelas listbox kita mempunyai fields baru yaitu listbox content. Kemudian kita juga mempunyai satu konstruktor pada kelas listbox. Di sini kita menginisialisasi fields top dan left yang ada pada base kelasnya. Nah, karena kita menginisialisasi top dan left yang ada pada kelas control, maka kita harus memanggil konstruktor dari kelas control. Nah, kita memanggil konstruktor dari kelas control dengan cara seperti ini. Base, kemudian left, top. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga menginisialisasi fields content yang kita buat. Field listbox content. Nah, kemudian kita buat satu methods dengan nama drawWindow. Ini methodenya sama persis dengan methods yang ada pada kelas control. Jadi kita mengoverride method tersebut. Jadi menumpuk mengoverride ya. Kemudian setelah ini kita buat satu kelas baru lagi. Kita beri nama kelas button. Oke,
button juga merupakan turunan dari kelas control yang sudah kita buat sebelumnya. Ups, salah. Control. Kemudian kita tambahkan methods draw window juga pada kelas button. Di sini. Nah, di sini kita mengoverride methods draw window yang ada pada kelas control. Implementasi di sini berbeda dengan implementasi pada draw window di kelas control. Kita juga membuat satu konstruktor untuk button. Karena di situ kita juga menginisialisasi fields top dan left pada kelas control, maka kita harus memanggil base class konstruktor. Jadi base konstruktor dari kelas control kita panggil juga. Terakhir kita buka program.cs. Kemudian kita akan membuat instan class dari masing-masing kelas. Control object control sama dengan new control. Nah, di sini kita beri nilai 12,14 karena control memiliki konstruktor dengan 2 parameter. Kemudian kita tampilkan draw window. Kemudian kelas listbox. Object list sama dengan new listbox 12 34 listbox content. Kemudian kita panggil juga metode draw window pada kelas listbox. Nah, kita tadi mengoverride metode draw window pada kelas listbox. Kemudian button kita buat juga. Di situ beri 2 parameter juga untuk top dan left. Kemudian pada properti pada objek button kita panggil juga metode draw window. Kita juga mengoverride metode draw window pada kelas button. Nah, jika ditampilkan, maka masing-masing metode biarpun namanya sama draw window, tapi implementasinya berbeda. Karena kita mengoverride metode draw window dari base kelasnya atau dari kelas induknya. Nah, dengan menggunakan polymorphism, kita bisa menuliskan seperti ini. Control sama dengan new control 3. Kemudian yang pertama, yang ke-0 kita isi new control 12, 24. Kemudian array control yang kedua kita isi listbox 12,24, content. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa kita memperlakukan listbox sebagai control. Nah, ini yang namanya polymorphism. Di sini kita punya array of control. Berarti tipe yang masuk ke dalam array seharusnya adalah tipe control. Tapi di sini kita bisa memasukkan tipe listbox ke dalam array of control. Karena listbox adalah turunan dari kelas control. Nah, itu yang disebut sebagai polymorphism. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan kelas button. Padahal button bukan control, tapi button merupakan turunan dari kelas control. Jadi kita bisa menganggap mengeneralisasi button sebagai kelas control. Itu yang disebut sebagai polymorphism. Nah, kemudian kita akan menggunakan for each untuk menampilkan control ctr in array control. Kita panggil draw window.
Jika kita perhatikan di sini, nah, draw window yang dipanggil adalah draw window pada methods control. Karena kita menggunakan keyword new di sini. Jadi kita membuat methods baru di listbox. Kita juga membuat methods baru yang mengoverride draw window di button. Jika kita ingin menampilkan draw window pada masing-masing kelas, implementasi draw window pada masing-masing kelas, kita bisa menggunakan keyword override di sini. Bukan new, tapi kita ganti menjadi override. Di sini juga kita ganti menjadi override. Nah, setelah kita ganti menjadi override, kita jalankan lagi program .cs. Nah, di sini ditampilkan implementasi draw window pada masing-masing kelas. Pada control, di sini akan dituliskan draw window pada posisi 12,24. Pada objek listbox, maka draw window akan mengoutput hasil seperti ini, menuliskan string pada listbox. Pada button juga draw window-nya implementasinya berbeda. Nah, itu perbedaan penggunaan keyword new dan override. Abstract class. Abstract class dapat diibaratkan seperti kelas template. Abstract class digunakan juga sebagai base class atau kelas induk. Abstract class mempunyai satu atau lebih methods yang belum diimplementasikan. Biasanya menggunakan keyword abstract. Abstract class juga tidak dapat diinstansiasi atau dibuat objek. Abstract class hanya dapat digunakan dengan cara diturunkan saja. Metode yang mempunyai keyword abstract harus di-override di subclassnya. Interface. Interface adalah kontrak atau kesepakatan terhadap suatu kelas. Jika Anda menggunakan interface, sama saja Anda menyetujui kontrak tersebut. Misal, jika Anda ingin menggunakan interface ini, maka Anda harus mengimplementasikan methods atau properti yang sudah disediakan pada interface tersebut. Kelas yang menggunakan interface tersebut setuju dengan kontrak dan mengimplementasikan requirement yang ditentukan. Methods atau properti pada interface belum memiliki implementasi. Berbeda dengan abstract class, semua methods atau properti pada interface belum ada implementasinya. Kelas dapat menggunakan lebih dari satu interface. Perbedaan antara abstract class dan interface adalah sebagai berikut. Pada C#, keyword untuk menurunkan kelas dan menggunakan interface sama-sama menggunakan tanda titik 2. Biasanya, nama interface diawali dengan huruf I di depan, misalnya I enumerable, I disposable, dan lain-lain. Sebuah kelas hanya dapat diturunkan dari satu abstract class, tapi dapat menggunakan lebih dari satu interface. Pada abstract class, Anda boleh memiliki methods atau properti yang sudah ada implementasinya. Tapi, pada interface, semua methods pasti belum ada implementasinya. Pada abstract class, semua methods dan properti yang abstrak harus diimplementasikan di kelas turunannya. Sedangkan pada interface, semua methods dan properti harus diimplementasikan di kelas yang menggunakan interface tersebut. Akses modifier pada methods dan properti di interface secara implisit adalah public. Untuk lebih memperjelas penggunaan abstract class dan interface, maka kita akan segera membuat demo programnya. Buka Visual Studio. Kemudian kita buat project console application baru, kita beri nama latihan abstrak. Kemudian kita tambahkan sebuah kelas, kita beri nama control. Nah, kita akan merubah kelas ini menjadi abstract class. Kita beri keyword abstract. Kemudian kita akan membuat fields dan methods di kelas abstrak tersebut. Kita buat dua fields, yaitu top dan left. Di sini ada dua properti untuk mengakses fields tersebut, yaitu
properti top dan left. Nah, kemudian kita juga membuat satu konstruktor di sini untuk menginisialisasi fields top dan left pada kelas control. Kita perhatikan di sini, kita mempunyai satu metode yang namanya drawWindow. Di sini metode tersebut dideklarasikan secara abstrak. Berarti metode tersebut belum ada implementasinya. Jadi, metode ini nanti akan diimplementasikan di kelas turunannya. Kemudian kita tambahkan kelas baru dengan nama listbox. Nah, kelas listbox kita turunkan dari kelas control yang merupakan abstrak class. Karena listbox diturunkan dari control, berarti kelas listbox harus mengimplementasikan methods yang abstrak pada kelas control. Kita bisa klik di sini, kita klik implement abstract class. Maka di situ akan secara otomatis dibuatkan methods drawWindow. Nah, kita harus mengimplementasikan methods drawWindow pada kelas listbox, karena kelas listbox diturunkan dari kelas control. Nah, kemudian kita tambahkan satu fields baru dengan nama listbox content. Kita juga menambahkan sebuah konstruktor pada kelas listbox. Di sini kita panggil juga base class konstruktor dari kelas control untuk menginisialisasi fields top, left, dan content. Pada metode drawWindow kita tambahkan implementasi sebagai berikut. Jadi kita akan mencetak posisi dari top dan left-nya. Kemudian kita juga menuliskan string kontennya. Kemudian kita tambahkan juga, di sini kita tambahkan kelas baru dengan nama button. Button juga kita turunkan dari kelas abstract class control. Nah, karena diturunkan dari abstract class control, button harus mengimplementasikan methods yang abstrak di kelas control. Kita klik implement abstract class control. Nah, kemudian kita tambahkan satu konstruktor di sini untuk menginisialisasi fields top dan left yang dimiliki oleh kelas konstruktor. Nah, kemudian kita akan mengimplementasikan juga methods drawWindow-nya. Di sini kita implementasikan methods drawWindow menggambar button pada posisi top, left. Seperti ini. Kita save. Kemudian masuk ke program .cs, ke main methods-nya untuk mengakses kelas-kelas yang sudah kita buat. Kita akan mengakses kelas listbox dan button secara polymorphism. Pertama kita buat kelas control, tipenya array. Sama dengan new control 2. Yang pertama kita akan masukkan kelas button, kelas listbox dulu. Listbox. Di sini top 12, left, dan string kontennya. Nah, kita tambahkan. Kemudian array control yang kedua kita isi kelas button. Nah, kita mengakses secara polymorphism. Karena listbox dan button merupakan turunan dari control. Jadi kita bisa mengeneralisasi kedua kelas tersebut sebagai objek control. Kemudian kita akan menggunakan for each untuk menampilkan control in array control ctr. Nah, kita panggil metode drawWindow. Jika kita jalankan, maka hasilnya pertama di sini adalah implementasi drawWindow pada kelas listbox. Yang kedua adalah implementasi drawWindow pada kelas button.
Nah, demikian penggunaan abstrak class. Sekarang kita akan membuat contoh penggunaan interface. Kita buat project baru, console application. Kita beri nama latihan interface. Kemudian tambahkan kelas baru dengan nama istorable. Kita add. Kita ubah kelasnya menjadi interface. Interface istorable. Kemudian kita buat methods-methodsnya, methods dan propertinya. Di sini kita punya dua methods, read dan write, dan satu properti yaitu status. Dan semuanya belum ada implementasinya, karena di interface semua properti dan methods harus tidak ada implementasinya. Kemudian kita tambahkan satu kelas dengan nama dokumen. Nah, kelas dokumen ini akan menggunakan interface istorable yang sebelumnya sudah kita buat. Ketika kita menggunakan interface istorable, berarti kita membuat kontrak bahwa kelas dokumen akan mengimplementasikan semua methods dan properti yang dimiliki oleh kelas istorable. Nah, kita tinggal klik di sini. Maka Visual Studio akan menampilkan Implements Interface. Kita klik. Nah, semua methods dan properti pada interface istorable harus diimplementasikan di kelas dokumen. Di sini kita tambahkan status, satu field status, dan satu konstruktor dokumen. Nah, untuk method read, kita akan implementasikan metodenya. Mengimplementasikan metode read pada dokumen. Kemudian untuk metode write, kita juga mengimplementasikan metodenya. Mengimplementasikan metode write pada dokumen. Kemudian untuk status, untuk get, kita beri return status. Status adalah fields yang barusan kita buat. Kemudian untuk set, status sama dengan value. Nah, kita lihat di sini kita harus mengimplementasikan semua methods dan properti pada kelas dokumen. Kemudian buka program.js untuk mengakses kelas dokumen yang mengimplementasikan interface istorable. Object doc sama dengan new dokumen. Di sini namanya adalah new dokumen. Kemudian kita bisa menggunakan methods read dan methods write. Kita juga bisa mengakses properti status. Kita tampilkan statusnya. Nah, seperti ini. Jika kita jalankan programnya, nah akan ditampilkan output dari metode yang kita implementasikan. Kita juga dapat menggunakan polymorphism pada interface. Untuk mencoba polymorphism pada interface, kita coba tambahkan satu kelas baru di sini. Pada project latihan interface, kita beri nama image.
image.cs. Nah, kelas image juga mengimplementasikan interface isStorable. Maka kelas image juga harus mengimplementasikan semua metode dan properti yang kita definisikan di isStorable. Jadi kita harus memenuhi kontrak yang sudah disetujui. Nah, di sini kita implementasikan metodenya. Mengimplementasikan metode read pada image. Di sini kita tambahkan satu field status dan satu konstruktor untuk image. Kemudian kita implementasikan juga metode write di sini. Console write line. Nah, kemudian untuk status kita juga harus mengimplementasikan properti status. Return status. Di sini kita beri nilai untuk objek status, untuk field status. Status sama dengan value. Sekarang kita buka program .cs. Kita akan mengimplementasikan, kita akan membuat polymorphism ya pada interface isStorable. Tipe di sini adalah tipenya adalah interface. Kita bisa membuat tipe interface, array of interface isStorable. Nah, yang pertama kita masukkan objek dokumen. Kemudian untuk array yang kedua kita masukkan objek image. Nah, kita bisa menggunakan polymorphism pada interface. Kita lihat di sini, objek dokumen, kelas dokumen, dan kelas image itu mengimplementasikan satu interface yang sama, yaitu isStorable. Jadi kita bisa memperlakukan dokumen dan image sebagai interface isStorable. Nah, jadi interface juga mendukung polymorphism. For each, kita akan tampilkan tipenya adalah isStorable. str in array store. Kita akan tampilkan str read dulu, kemudian write, dan juga kita akan menampilkan statusnya. Nah, kemudian kita jalankan. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa kita bisa menggunakan polymorphism pada interface. Nah, sekian tutorial dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Kita akan berjumpa pada tutorial yang selanjutnya.